Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yogo Prastio. Kita kembali untuk membahas materi kimia kelas 11 yaitu terkait dengan senyawa hidrokarbon. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan reaksi-reaksi yang terjadi pada senyawa hidrokarbon. Baik, reaksi yang terjadi pada senyawa hidrokarbon ini ada beberapa macam. Yang pertama ada reaksi pembakaran atau ada yang mengatakan bahwa reaksi pembakaran ini disebut juga sebagai reaksi oksidasi. Nah, reaksi pembakaran ini merupakan reaksi antara hidrokarbon dengan gas oksigen atau O2, di mana dalam faktanya reaksi pembakaran nanti ada dua macam. Yang pertama ada pembakaran sempurna, di mana dalam pembakaran sempurna ini nanti senyawa yang dihasilkan itu hanya CO2 dan H2O saja, atau karbon dioksida dan uap air di sini. Sementara pada pembakaran yang tidak sempurna, nah ini yang sering terjadi, ini menghasilkan karbon atau jelaga, kemudian karbon monooksida, selain itu juga menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, sebagai contoh misalkan pada pembakaran etana, ya, etana atau C2H6 ini ditambahkan O2 atau oksigen menghasilkan CO2 dan H2O, ya. Begitu juga etena. Etena ketika ditambahkan dengan oksigen atau reaksi pembakaran, hasilnya juga sama CO2 dan H2O. Etuna juga sama, hasilnya adalah CO2 dan H2O. Dengan jumlah C yang sama di sini, tapi pada alkana, alkena, dan alkuna ini jumlah hidrogennya itu berbeda. Ya. Nah, kemudian meskipun ini hasilnya sama, yaitu CO2 dan H2O, ya, pembakaran pada alkana, alkena, ataupun alkuna, ini tentunya akan memerlukan oksigen yang berbeda. Jadi meskipun hasilnya sama, itu oksigen yang diperlukan berbeda, ya, dalam suku yang sama. Artinya di sini suku karbonnya ada dua semua di sini. Dan juga uap air yang dihasilkan ini nanti koefisiennya juga berbeda semua di sini. Nah, ini yang membedakan antara reaksi oksidasi atau pembakaran pada alkana, alkena, dan alkuna. Meskipun hasilnya sama, yaitu CO2 dan H2O di sini. Dalam hal ini adalah contoh pembakaran yang sempurna, yaitu hasilnya hanya CO2 dan H2O. Kalau yang tidak sempurna bagaimana? Tentu nanti dihasilkan gas karbon monooksida ataupun jelaga. Contoh misalkan dalam kehidupan sehari-hari jelaga itu misalkan yang terdapat pada knalpot kendaraan bermotor. Ya, kalau kalian sudah pernah melihat di dalam knalpot kendaraan bermotor itu ada zat yang berwarna hitam. Di mana zat berwarna hitam ini sebenarnya adalah merupakan suatu karbon atau jelaga yang disebabkan karena terjadinya pembakaran tidak sempurna pada ruang pembakaran mobil. Ya, di mana pada ruang pembakaran kendaraan bermotor itu ada pembakaran hidrokarbon, yaitu bahan bakar minyak. Ya, nah kalau pembakarannya tidak sempurna itu nanti karbonnya atau gas karbon monoksida yang dihasilkan banyak juga di situ. Nah, selanjutnya kalau misalkan untuk karbon yang suku tinggi, maka nanti akan memerlukan oksigen yang semakin banyak juga. Pada kasus di sini saya contohkan antara etana dengan butana. Ya, etana dengan butana di sini ini C-nya 2, yang satunya C-nya 4. Nah, yang C-nya 2 ini hanya butuh setiap 1 mol etana itu butuh 3,5 mol oksigen. Sementara pada butana, setiap 1 mol butana, ini koefisiennya 1, itu memerlukan 4,5 mol oksigen di sini. Artinya semakin banyak sukunya atau jumlah karbon dalam senyawa hidrokarbon tersebut, maka oksigen yang dibutuhkan untuk reaksi pembakaran juga akan semakin banyak. Kemudian yang kedua, ada reaksi substitusi. Ya, reaksi substitusi ini merupakan reaksi penggantian satu atom hidrogen dengan unsur yang lainnya. Biasanya di sini unsur yang digantikan itu adalah yang menggantikan adalah unsur halogen. Ya, ingat unsur halogen itu adalah unsur golongan 7A. Ya, kemudian contoh misalkan di sini saya punya metana atau CH4 ditambahkan dengan gas klor. Nah, ini satu hidrogen dari CH4 digantikan oleh satu atom klor, ya. Sehingga awalnya CH4 hidrogennya tinggal sisa 3. Satunya digantikan oleh klor di situ. Nah, karena di sini penambahnya adalah Cl2. Tetapi yang perlu digarisbawahi di sini bahwa
untuk terjadinya reaksi substitusi dengan halogen di sini, ini memerlukan yang namanya UV ya. Jadi reaksi ini terjadi itu butuh UV ya. Butuh UV, di mana UV ini nanti untuk mengkatalis dari gas halogen ini nanti menjadi radikal. Sebenarnya reaksi substitusi ini merupakan reaksi radikal. Contoh yang berikutnya, yang kedua, nah, di sini kalau misalkan reaksi yang pertama yang CH3Cl ini masih berlanjut, ya kan, ini ditambah dengan Cl2 lagi, maka hidrogen dari CH3Cl digantikan lagi dengan klor, ya, satu klor lagi. Maka ini awalnya hidrogennya ada 3, tinggal 2, Cl-nya awalnya 1, ini menjadi 2, ketambahan atau digantikan oleh satu klor dari Cl2. Maka hasilnya adalah CH2Cl2 ditambah dengan HCl di sini. Nah, kalau misalkan ingin langsung bagaimana? Misalkan langsung 4 hidrogennya ini mau kita ganti. Maka dalam senyawa metana ini harus direaksikan dengan perbandingan mol 1:4 terhadap molnya gas klor di sini. Ya, kalau perbandingannya 1:4, ini keempat atom karbonnya bisa langsung digantikan oleh klor di sini. Sehingga ini langsung jadinya adalah CCl4. Dan otomatis HCl yang dihasilkan juga 4 kali lipat dari yang hanya yang Cl-nya yang 1 ini tadi. Nah, ini 4 HCl. CCl4 ini namanya adalah tetraklorometana. Karena klornya ada 4, berarti tetrakloro. Selanjutnya, contoh yang berikutnya, ini ada CH2Cl2. Ditambahkan dengan 2 molekul F. Perbandingan molnya adalah 1:2. Maka ini nanti 2 hidrogennya yang di sini itu mampu digantikan oleh F di sini. Menjadi CF2Cl2 ditambahkan dengan 2HF. Nah, sebenarnya CF2Cl2 ini merupakan senyawa yang digunakan untuk pendingin atau untuk freon. Biasanya ini digunakan untuk kulkas ataupun untuk AC ya, air conditioner. Nah, kan gitu ya. Kemudian berikutnya yang ketiga ada reaksi adisi. Apa ini reaksi adisi? Jadi reaksi adisi ini merupakan reaksi penjenuhan ya. Ada yang mengatakan pemutusan ikatan rangkap. Ingat, hidrokarbon yang jenuh itu yang tidak punya ikatan rangkap. Berarti kalau ikatan rangkapnya itu diputus, berarti kan namanya adalah reaksi penjenuhan. Nah, ini dapat terjadi ketika suatu hidrokarbon itu direaksikan dengan H2, X2, ataupun HX. X di sini adalah halogen ya, golongan 7A. Nah, kemudian golongan 7A itu ada apa saja lah sebenarnya? Ya, oke, kita ingat-ingat lagi bahwa golongan 7A atau yang biasanya disimbolkan dengan X itu bisa jadi ada F, kemudian ada Cl, kemudian Br, kemudian ada I ya, FCl-BrI. Ada lagi nanti AT ya, astatin gitu ya. Tapi yang sering digunakan itu adalah FCl, Br, dan I di sini. Nah, kemudian pada reaksi adisi ini hanya terjadi pada homolog alkena dan alkuna. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena ingat bahwa adisi tadi adalah pemutusan ikatan rangkap. Ya, hidrokarbon yang ada ikatan rangkapnya itu hanya alkena karena dia rangkap 2 dan alkuna karena dia adalah rangkap 3. Nah, sebagai contoh, misalkan di sini yang pertama ada adisi oleh gas H2 atau gas hidrogen. Nah, di sini ada senyawa propena ditambahkan dengan H2. Nah, H2 di sini ini akan mengadisi dari ikatan rangkap. Jadi ini nanti hanya kan ada 2 ya. Satu masuk ke sisi sini ya, kemudian satunya ini ke yang C yang sebelah kirinya. Sehingga hidrogen akan terikat ya di sini ya dan ada di C yang sebelah kanan. Dengan memutus satu ikatan rangkap. Lihat di sini bahwa ikatan rangkapnya yang pertama ini adalah rangkap 2 menjadi ikatan tunggal. Artinya terjadi reaksi penjenuhan atau pemutusan ikatan rangkap. Ini adisi oleh H2. Kemudian kalau adisi oleh X2, di sini contohnya misalkan menggunakan brom ya, Br2. Nah, sama sebenarnya. Nah, ini Br2 ini masuk ke dalam ikatan rangkap di sini atau mengadisi ikatan rangkap di sini. Ya. Jadi ini Br-nya masuk ke C yang sebelah kanan dari ikatan rangkap dan C sebelah kiri dari ikatan rangkap sehingga di sini jadinya awalnya CH,
ketambahan Br di sini. Yang kanan ini awalnya CH2, ketambahan 1 Br lagi. Dengan catatan ini ikatan rangkapnya jadi ikatan tunggal karena terputus oleh adisi oleh Br2 di sini. Seperti itu. Nah, kemudian untuk yang alkuna, nah ini alkuna ini dalam reaksi adisinya itu membutuhkan 2 kali lipat dari reaksi pada alkena. Ya, kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Karena pada alkuna itu kan ikatannya adalah rangkap 3. Sebagai contoh misalkan begini. Saya punya CH3, kemudian C, ikatan rangkap 3 CH. Ketika saya tambahkan dengan 1 Cl saja, Cl2 ya. Nah, ini kalau Cl-nya cuma 1, maka ini hanya mampu mengadisi 1 ikatan dari ikatan rangkap 3 tersebut. Sehingga kan nanti jadinya adalah CH3, kemudian C, 1 Cl masuk sini, ikatannya jadi rangkap 2 saja, kemudian CH, Cl-nya 1 lagi. Nah, kan seperti ini. Artinya di sini masih ada kemungkinan untuk diadisi lagi, untuk dipecah lagi ikatannya, diputus lagi ikatan rangkap di sini. Berarti kan di sini masih butuh Cl2 lagi untuk memutuskan di situ. Ya, sehingga ini nanti akan memutuskan ikatan rangkap yang berikutnya. Ya, sehingga ini nanti jadinya adalah CH3, kemudian C. Nah, Cl-nya ada di posisi atas dan bawah di sini. Nah, kemudian CH, kemudian Cl dan Cl di sini. Nah, artinya di sini dalam senyawa alkuna itu butuh 2 kali lipat dari reaksi yang terjadi pada alkena. Atau reaksi ini kalau mau dibuat langsung ya jadinya gini saja. Berarti nanti CH3 ya, alkunanya tadi kan ikatan rangkap 3 gini ya. Nah, ini langsung saja ditambah dengan 2 kali Cl2 untuk menghasilkan senyawa yang ini. Nah, kan seperti itu. Boleh langsung dituliskan seperti ini. Ini reaksi yang terjadi pada alkuna. Kemudian, kalau untuk yang adisi, tapi yang mengadisi ini adalah senyawa HX atau asam halida, ya, HX di sini bisa HF, HCl, HBr, dan HI. Maka di sini nanti berlaku aturan Markov-Nikov tentang arah dari reaksi adisi tersebut. Nah, aturannya bagaimana? Ada 2 hal. Yang pertama, di sini atom H dari HX ini akan berikatan pada C ikatan rangkap yang telah lebih banyak mengikat atom H. Atau cara untuk mengingatnya adalah yang kaya makin kaya di sini. Artinya yang kaya hidrogen malah ketambahan hidrogen. Contoh misalkan begini. Nah, di sini ketika ada suatu senyawa alkena di mana pada ikatan rangkap ini hidrogennya yang di kiri ini cuma ada 1 hidrogen, sementara di sini ada 2 hidrogen. Karena ini hidrogennya ada 2, ini cuma 1. Nah, maka H dari asam halida ini, dari HCl ini asam halida ya, salah satunya adalah HCl ya. Ini hidrogennya akan terikat ke dalam C yang telah mengikat hidrogen lebih banyak. Berarti ini hidrogennya malah masuk ke yang lebih banyak hidrogennya. Artinya yang kaya makin kaya di sini. Nah, Cl-nya itu malah masuk ke yang hidrogennya lebih sedikit. Nah, sehingga senyawanya jadinya seperti ini. Cl masuk di C yang tengah, kemudian hidrogennya ini masuk ke yang sebelumnya sudah punya hidrogen lebih banyak. Ini aturan Markov-Nikov yang pertama. Selanjutnya yang kedua, ini apabila jumlah hidrogen yang diikat pada C ikatan rangkap itu sama, maka atom X, ya ingat ini atom X ya, dari HX atau asam halida akan berikatan pada atom C ikatan rangkap yang sisinya ini telah lebih banyak mengikat atom hidrogen. Artinya kalau banyak atom hidrogennya kan dia lebih positif. Nah, X atau halida itu kan negatif. Negatif ketemu positif kan dia lebih suka ya, atau tarik-menarik kan gitu. Contoh misalkan begini. Nah, di sini ada senyawa alkena di mana pada saat ini ikatan rangkapnya ini memiliki jumlah hidrogen yang sama, ya ini yang kiri ini hidrogen pada ikatan rangkap C ikatan rangkap itu cuma 1 hidrogen, yang ini juga 1 hidrogen saja. Nah, sama-sama 1 hidrogen. Nah, maka nanti asam halida ini akan masuk ke mana? Lihat di sini. Bahwa ketika menemui kasus yang seperti ini, ya di mana sama ya di sini ya.
Maka atom X dari asam halida ini akan berikatan pada C ikatan rangkap yang sisinya telah lebih banyak mengandung atom H. Perhatikan di situ, hidrogennya itu kalau kita lihat di sebelah kanan kan ini kan lebih banyak ya. Ini kalau kita kasih batas gini. Nah, ini kita kasih batas gitu. Yang di kiri kan total hidrogennya. Ya, total hidrogennya sisinya ini ada 4 hidrogen totalnya. Sementara yang di kanan ini ada 1 ditambah 2 ditambah 3. Ini ada 6 hidrogen total yang ada di sebelah kanan. Ada 6 hidrogen. Maka atom X dari asam halida itu akan terikat ke sisi yang lebih banyak atom hidrogennya. Berarti ini ke sisi yang lebih kanan. Berarti X-nya kan yang sisi L di sini. Berarti Cl ini akan masuk ke yang sini. Sementara hidrogennya ini akan masuk ke yang sisi kiri di sini. Dalam kasus ini. Sehingga hasilnya adalah seperti ini. Ya, hidrogennya masuk sisi kiri dan Cl-nya masuk sisi kanan. Karena di kanan itu sisinya mengandung lebih banyak atom hidrogen atau lebih positif. Nah, ini adalah terkait dengan reaksi adisi dengan asam halida. Kemudian yang berikutnya ada reaksi eliminasi. Ya, apa ini reaksi eliminasi? Jadi untuk reaksi eliminasi ini sebenarnya adalah reaksi pembentukan ikatan rangkap. Jadi kebalikan dari adisi ya kalau eliminasi ya. Kalau pada adisi tadi kan pemutusan ikatan rangkap, tetapi pada eliminasi ini adalah reaksi pembentukan ikatan rangkap dengan melepas 2 gugus di sekitar 2 atom C yang berikatan. Dan yang dilepas itu bisa H2, X2 ataupun HX. Dan pada reaksi eliminasi ini biasanya menggunakan dehidrator berupa H2SO4 pada suhu tinggi, yaitu sekitar 180 derajat Celcius di sini. Nah, sebagai contoh, untuk reaksi eliminasi, nah di sini ada senyawa propana, ya, ditambahkan katalis H2SO4 di mana dia bersifat dehidrator. Nah, ini nanti pada senyawa alkana ini akan lepas 2 atom hidrogen dari 2 atom C yang berdekatan. Ya. Sehingga ketika hidrogennya ini lepas membentuk H2, ini awalnya ikatannya tunggal otomatis akan berubah menjadi ikatan rangkap 2 karena hidrogennya lepas di sini. Ya, ingat kembali bahwa C itu kan harus terikat 4 ikatan. Jadi kalau ini kan C-nya itu biar tetap 4 ikatan bagaimana? Maka dia harus melakukan ikatan rangkap 2 di sini. Awalnya dari tunggal menjadi ikatan rangkap 2. Hal ini terjadi karena hidrogennya lepas di sini membentuk gas H2 di sini. Tetapi lain halnya ketika nanti kita menemui kasus yang berbeda, kita harus menggunakan aturan Saint-Saëns ya, atau aturan Saint-Saëns di sini tentang arah eliminasi. Bahwa untuk atom H yang tereliminasi, ya, ini adalah yang terikat pada atom C yang mengikat lebih sedikit atom H. Jadi ini malah kebalikan dari adisi tadi. Kalau adisi kan yang kaya makin kaya, kalau yang eliminasi itu yang miskin makin miskin. Artinya yang miskin H itu malah semakin sedikit, hanya makin dikurangi gitu ya nantinya ya. Contoh misalkan begini. Nah, pada senyawa alkohol di sini adalah contoh yang saya berikan adalah contoh senyawa alkohol di sini. Ini kan ada OH, di mana ini nanti ketika terjadi reaksi eliminasi, OH ini nanti akan mengambil hidrogen sehingga dia melepaskan H2O. Tetapi kan sebenarnya kan di sini kan ada 2 kemungkinan hidrogen yang dapat dilepas. Bisa jadi nanti OH ini dengan hidrogen yang sisi kiri atau dengan hidrogen yang sisi kanan untuk membentuk H2O. Ya kan? Tetapi kembali lagi ke dalam aturan Saint-Saëns bahwa H yang tereliminasi ini adalah yang terikat ke dalam atom C yang mengikat lebih sedikit hidrogen. Perhatikan di sini, ini C ini kan hanya mengikat 2 hidrogen, yaitu H di sini sama H di sini. 2 hidrogen saja. Sementara yang di kanan, ini adalah 3 hidrogen, yaitu H2 sama 1 H yang saya letakkan di atasnya. Maka siapa yang akan tereliminasi? Yang hanya lebih sedikit. Ya, sehingga dalam hal ini nanti ya yang tereliminasi itu adalah yang ini, H yang ada di sini, sehingga H2O-nya itu terbentuk dari sini. Nah, kan seperti itu. Jadinya ikatan rangkap ada di posisi C yang nomor 2 di sini. Nah, ini kan jadinya kan ada di sini ya ikatan rangkapnya ya. Sehingga ini sudah memenuhi dengan aturan Saint-Saëns.
Kenapa kok tidak yang di sebelah kanan? Karena kalau di sebelah kanan tidak sesuai dengan aturan ScienceSafe. Meskipun ada produknya, cuma itu sebagai produk minor saja. Tapi produk yang utama atau produk mayornya itu adalah yang ini. Ya, seperti itu. Jadi, meskipun reaksi eliminasi kadang-kadang ini bisa dengan sebelah kiri, hidrogen sebelah kirinya atau kanannya, tapi kita harus melihat aturan ScienceSafe ketika menemui kasus soal seperti ini. Baik, ini tadi adalah terkait dengan reaksi-reaksi yang terjadi pada senyawa hidrokarbon. Ya, semoga apa yang sudah saya sampaikan ini dapat mempermudah pemahaman kalian terhadap reaksi-reaksi pada senyawa hidrokarbon. Dan apabila ini materi ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa untuk like dan subscribe channel materi teladan. Oke, saya cukupkan dulu sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.